Nanti dikira COVID lagi. Halo semuanya, selamat siang. Saya udah attempt keberapa kali nih? Kayaknya udah kelima kali lah. Berbagai macam kendala untuk bikin video yang gabut. Tapi gimana? Tapi tetap pengen gitu bikin video, walaupun udah berkali-kali gagal gitu. Masih tetap pengen bikin. Karena memang ada yang pengen diceritain aja sih. Mungkin cerita ini bisa relate sih sama kalian yang sedang memperjuangkan karir ya. Walaupun saya nggak pinter-pinter amat. Barusan ada notif teman saya ngajak pusra, malah ditelepon coba. Ya ampun, lagi kerja bos, nggak bisa, sorry ya, nggak bisa, kapan-kapan lah. Kita walaupun punya teman tapi harus berani untuk menolak gitu. Kadang-kadang kita mikir kan kayak akun biar solid gitu kalau ngikut sama mereka gitu ya. Pertemanan nggak harus kayak gitu. Teman yang sesungguhnya adalah dia yang mendukung kamu untuk masa depan kamu. Asik gitu. Udah kayak motivator gitu. Teddy Teguh. Kok gitu sih? Mario Teddy Teguh. Jadi tuh saya mau cerita soal pekerjaan gitu ya. Saya mulai bekerja itu pada tahun 2016 lah ya, lulus aliyah saya langsung bekerja karena mau kuliah juga nggak ada uangnya, terus nyoba tes mandiri juga gagal, akhirnya saya bekerja. Itu nggak lama sih, sebulan setelah lulus kuliah itu langsung dapat pekerjaan gitu. Padahal ada beberapa orang yang udah nganggur nih lama nih, misalnya udah tahunan kadang, tapi nggak dapat kerja. Ya pertama, satu karena orangnya banyak milih, kedua karena dia kurang relasi. Jadi untuk saat ini kan kalau bahasa gaulnya itu orang dalam lah. Nah, itu kita butuh itu sebenarnya. Kita butuh relasi, terus jangan manja dan jangan milih. Apapun pekerjaan selama itu bisa menghasilkan, ya dikerjain aja gitu. Dicoba aja lah, paling tidak dicoba, walaupun nggak bertahan lama tapi pengalamannya dapat gitu. Jadi saya bekerja tuh sebagai pekerja konstruksi tahun 2016 di sebuah perusahaan yang kebetulan waktu itu sedang membangun proyeknya besar-besaran lah, dan gajinya waktu itu lumayan sesuai lah dengan standar daerah pada saat itu. Tapi capeknya itu minta ampun, karena yang namanya kerja konstruksi ya pasti mengandalkan tenaga gitu, dan saya orang yang gampang capek, terus sering ngeluh juga. Namanya masih lulus sekolah itu tahun umur 17 ya, masih muda dan masih labil gitu, masih kanak-kanakan lah. Loh, kok 17 tahun masih kanak-kanakan? Ya dewasa kan nggak ditentukan dari umur gitu. Yang menentukan kita dewasa adalah pengalaman. Berapa jauh pengalaman kita. Bahkan orang yang banyak pengalaman juga itu nggak merasa dia dewasa, kadang-kadang gitu. Karena lebih asik menjadi seorang anak-anak kan, yang nggak banyak pikiran, nggak merasa punya tanggung jawab, kerjanya main aja.
setelah bekerja di situ karena capek banyak ngeluh, akhirnya 6 bulan selesai kontrak keluar, terus lamar kerja lagi, dapat kerjaan. Ya itu karena ada relasi, dapat kerjaan yang mana kerjanya sedikit lebih ringan, penghasilannya sedikit lebih rendah daripada pekerjaan sebelumnya, tapi tekanannya cukup besar. Tekanan dari mana-mana datang, baik itu dari rekan kerja, dari atasan, dari konsumen gitu. Jadi saya bekerja tuh sebagai tiketing di sebuah instansi pemerintahan ya. Tak perlu saya sebutkan, nanti saya malah dituntut lagi kan. Karena gitu, orang Indo tuh gampang baper gitu. Ya gak masalah sih baper, cuman kan hal yang kecil dibesar-besarin itu kayaknya bukan masuk kategori baper ya. Memang mengada-ngada aja gitu. Apa harus saya sensor ya? Ya gitulah ya. Saya bekerja di situ, tekanannya cukup banyak, akhirnya ngeluh lagi. Dan setelah hampir setahun bekerja, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah, karena saya pikir capek lah kerja gitu, nyobalah kuliah lagi dengan tabungan yang saya kumpulkan dari bekerja sebagai tiketing gitu, dengan anggapan bahwa setelah dari sini saya akan dapat kerja lagi gitu, jadi sambil kuliah sambil kerja gitu. Dan ternyata nggak semudah itu. Saya kuliah itu cuma 2 semester, selama 2 semester sambil kuliah sambil nyari kerja, dan nggak pernah dapat sama sekali. Akhirnya kehabisan modal, kehabisan biaya, drop out. Itu sampai udah ada temen non muslim tapi baiknya minta ampun. Jadi saya tuh pernah sekali dibantuin biaya perkuliahan sama dia, karena saya ngomong kayaknya semester depan saya udah out sih gitu. Terus dibantu sama dia, sampai sekarang masih ingat sih. Saya orang-orang baik itu akan selalu ingat gitu. Terus di saat kuliah itu waktu itu tertekan sih, karena merasa jadi beban dan cukup tertekan. Jadi ya udah, akhirnya keluar lah, dan setelah itu nggak ngapa-ngapain gitu, pengangguran, makin banyak tekanan, makin banyak pikiran, diam aja di rumah. Tapi tetap saya nyoba-nyoba nyari kerja, dan akhirnya dapat bekerja lagi sebagai pekerja konstruksi. Tapi sebelum itu sih udah saya jalani sih pekerjaan yang berbagai macam serabutan lah ya, nguli juga iya, terus bantu-bantuin orang juga iya. Lalu di pekerjaan tersebut gajinya ya cukup aja sih. Kalau untuk menabung mungkin susah ya, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Tapi tetap saya jalani karena memang bukan di usia yang kayaknya harus ngeluh lagi gitu. Udahlah, ngeluh itu nggak apa-apa, tapi harus tetap maju ya. Pada akhirnya saya kerjakan, tapi karena ada corona, ada COVID-19, perusahaan kami kena dampaknya. Jadi akhirnya perusahaan kami terpaksa melakukan pengurangan karyawan, dan saya salah satu orang yang kena gitu, karena PSBB waktu itu ya. Akhirnya keluar, nganggur lagi, nyari kerja lagi. Untungnya saya bukan orang yang kayak habis ini malas lah gitu, malas nanya kerja lagi, nunggu aja siapa yang nawarin gitu. Enggak, saya masih nyari sendiri lah gitu.
berusaha gitu. Yang penting berapa kali pun gagal tapi tetap berusaha ya. Jangan sampai berhenti, jangan sampai stop. Terus pada akhirnya dapatlah pekerjaan sebagai penjaga wahana yang gajinya juga mencukupi sih, tapi untuk menabung ke masa depan itu masih belum ya kayaknya. Cukup aja lah untuk kehidupan anak bujang. Nah, terus bekerja di situ, terus ada lagi PSBB kedua kayaknya. Akhirnya perusahaan kami terpaksa tutup, nganggur lagi. Kayaknya passionnya tuh udah ketemu, saya passionnya tuh nganggur gitu. Jadi, setelah itu saya nganggur lagi, nyari kerja lagi. Dapatlah bekerja di sebuah toko yang saya pikir wah lumayan nih, mungkin bisa mengubah kehidupan saya ke depan gitu. Ternyata gak begitu, justru malah bikin stres gitu dengan pekerjaan itu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar karena gajinya juga gak worth it, pekerjaannya juga berat, secara mental juga tertekan. Ya udah, saya keluar, terus nganggur lagi, tetap nyari, dan pada akhirnya bekerja sebagai foto editor ya. Yang mana ini sebenarnya ini skill yang sudah saya asah sejak lama sih. Saya belajar otodidak Photoshop itu waktu MTS kelas 2 kayaknya. Jadi dulu itu saya kayaknya kurang teman sih, jadi jarang keluar ya. Dulu saya kurang teman, jadi ya udah di rumah aja. Ya ini main-main Photoshop, nyari skill, ngelukis. Waktu itu masih baru-baru belajar kan. Tapi memang dari dulu udah hobi lukis gitu. Dan akhirnya bisa itu sejak MTS. Sampailah saya pada pekerjaan yang sekarang lah, yang bisa dibilang ini harapan saya sih. 5% dari harapan saya itu udah tercapai gitu. Ingin bekerja di bagian grafis, apapun itulah pokoknya, entah itu animasi, entah itu desain logo, entah apapun itu. Pokoknya harapan saya pas pertama kali saya belajar itu, saya ingin bekerja sebagai desain grafis gitu. Akhirnya sinilah saya sekarang sedang mengerjakan sebuah proyek dari perusahaan. Walaupun masih di bawah perusahaan sih, sebenarnya lebih enak jadi freelance. Tapi kita pelan-pelan aja cari pengalamannya dulu, itu yang penting, karena pengalaman mengajarkan kita, mendewasakan kita. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus tetap berusaha gitu ya. Hiduplah seperti besok itu akan mati. Pasti kalian juga banyak yang dengar kayak gitu. Karena semakin dewasa kita tuh semakin sadar bahwa kehidupan itu sebenarnya tak ada yang pasti di dunia ini gitu. Jadi gimana cara meminimalisir kekecewaan yang akan datang. Jadi kan kita kan berharap ya, berharap makanya boleh, bermimpi juga boleh, tapi berusahalah untuk itu gitu, dan lakukan persiapan dengan baik. Caranya gimana ya? Cari pengalaman. Jadi pada suatu saat kita terjatuh lagi, kita bisa handle perasaan itu gitu, dan bisa berpikir secara rasional lah. Makanya saya di sini bercerita ya, mungkin bisa bermanfaat sih bagi siapapun yang nyoba
nyari kerja, terus kerja di mana aja tapi merasa kok aku gini-gini aja gitu. Ya itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk berubah, untuk maju, atau jika belum siap, cari dulu pengalaman sebanyak-banyaknya sampai kamu siap, maka kamu bisa coba untuk melangkah. Asal jangan berdiam diri di tempat gitu, gak ngapa-ngapain sampai kapanpun, gak akan berhasil gitu. Karena kita semua itu punya kesempatan untuk merubah kehidupan kita. Hanya saja banyak yang nggak sadar karena terlalu banyak tekanan kan, dan akhirnya nyerah. Kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, nggak ada yang terlambat. Coba melangkah dan nikmati prosesnya. Karena rezeki jodoh itu memang udah ada yang ngatur, tapi bukan untuk orang-orang yang tidak berusaha, tapi untuk orang yang berusaha dan berdoa lalu berserah diri gitu. Udah kayak ceramah jadi. Padahal waktu bikin video pertama kali itu nggak gini Pak. Jadinya jadi kayak ceramah gitu. Tapi ya udahlah. Terima kasih udah nonton ya.